Terkuak, alasan Verrell Bramasta belum temui Ferry Irawan calon ayah sambungnya dan juga Vena Melinda ibundanya jelang rencana lamaran dan pernikahan mereka dalam waktu dekat. Usai menjalani karantina sepulang dari liburan akhir tahun di luar negeri, Verrell yang dijadwalkan bertemu Ferry dan Vena pada beberapa kesempatan justru gagal. Ada apa gerangan yang terjadi dengan Verrell? Benarkah Verrell sengaja menghindar untuk bertemu Ferry dan Vena karena ia tidak memberi restu atas rencana pernikahan? Gagal bertemu dengan Verrell di Jakarta, Ferry dan Vena akhirnya pagi tadi menyusul Verrell ke Bali. Selain akan melakukan beberapa agenda di Bali seperti foto pre-wedding dan cek venue lamaran hingga silaturahmi dengan keluarga, Vena dan Ferry menjadwalkan akan bertemu Verrell di sana. Lantas, apa saja persiapan Ferry untuk bertemu pertama kali dengan Verrell? Seperti apa pula persiapan Ferry dan Vena jelang lamaran pada tanggal 9 Februari 2022? Di tengah rencana Vena Melinda dan Ferry Irawan untuk menikah, kedekatan Verrell Bramasta dengan Natasha Wilona kembali menyeruak. Pasalnya, pada momen liburan akhir tahun kemarin, Verrell dan Wilona bertemu di Dubai selama beberapa hari dan menjajal liburan bareng. Verrell yang mengaku sudah nyaman dan saling melengkapi dengan Wilona, benarkah hal itu jadi sinyal bahwa keduanya terlibat CLBK? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Verrell Bramasta membuat pengakuan mengejutkan di tengah rencana ibundanya Vena Melinda hendak menapaki jenjang asmara yang serius dengan Ferry Irawan. Bahwa dirinya belum bertemu secara langsung dengan calon ayah sambungnya ini. Verrell pun mengaku selama ini pertemuan keduanya hanya berlangsung secara virtual alias melalui telepon. Itu pun diakui Verrell hanya sekedar say hello semata. Tak hanya dengan Ferry Irawan, bahkan dengan ibundanya Vena Melinda pun, Verrell yang baru-baru ini selesai menjalani karantina usai pulang liburan dari luar negeri, juga belum sempat bertemu ibundanya Vena Melinda. Padahal beberapa kali Vena menjadwalkan untuk bertemu putranya ini, namun selalu gagal. Benarkah Verrell sengaja menghindar untuk bertemu Ferry? Lalu benarkah kesibukan Verrell menjadi kendala tidak bertemu dengan Vena dan calon ayah sambungnya? Enggak sih, kalau nggak ketemu mungkin karena kesibukan masing-masing kali ya. Jadi kan aku juga baru banget balik dari Amerika, baru kelar karantina, dan sebelum itu kan aku stripping yang benar-benar kejar tayang gitu. Jadi aku juga emang jarang ketemu siapapun, even ketemu papa juga kalau nggak yang misalnya momen-momen besar kayak ulang tahun atau apa juga jarang ketemu gitu. Dan kalau papa kemarin kan emang mungkin liburan bareng. Nah kalau sama mama mungkin setelah aku balik ini belum sempat untuk ketemu gitu. Kayak hari ini kan aku keluar karantina, aku olahraga, mama ada bikin YouTube, ada apa, jadi belum ketemu. Tadi mungkin di video call gimana? Sempat saya hai kok. Tapi ada keinginan nggak sih ketemu buat ketemu untuk kenal lebih dalam mungkin? Iya pastilah, karena kan gimana pun juga kan beliau ini kan adalah orang yang bakal menikah sama mama. Nah jadi kan masa sebagai anak aku nggak tahu apa-apa sih soal orang yang akan menikah sama mama nanti. Masa kayak tiba-tiba tahu-tahu udah nikah gitu kan. Dan tetap harus gimana ya, sebagai anak yang tertua terutama kan harus bisa memprotek ibu, tahu yang kira-kira yang terbaik apa buat ibu kita, kalau emang bisa dan diizinkan yang ngasih saran dan masukan juga. Terakhir ketemu sama mama mungkin kapan ya, sebelum ulang tahun nenek aku kali ya, sebelum aku berangkat ke Amerika kan ada ulang tahun nenek aku tuh. Mungkin saat-saat itu kali ketemu sama mama. Belum sih, cuman emang sempat berapa kali pas video callan tuh sempat ngobrol, katanya kepingin coba ketemuan, kepingin apa gitu. Cuman mungkin waktunya kalian belum tepat. Baru WhatsApp video call, tapi komunikasi sih kemarin lama, terus sering lah gitu. Cuma kalau yang lebih sering ketemu ya Tala gitu kan, gitu karena Verrell juga kan kesibukannya super ya gitu. Jadi kita sekarang mencoba mengerti. Iya, nanti malam, tadinya mau tadi malam, cuma kayaknya tadi malam kita capek. Nah nanti malam insya Allah kita ada acara ulang tahun ponakan, mudah-mudahan Verrell datang. Nah jadi insya Allah mau ketemu. Tapi kalau nanti malam nggak ketemu lagi, mungkin besok hari Minggu ya, sebelum kita ke Bali,
kita mau mampir ke rumahnya Feral gitu. Kesibukan Verrell Bramasta yang menjadi alasan hingga kini masih belum juga bisa bertemu dengan Vena dan Ferry Irawan calon ayah sambungnya. Bahkan ketika sahabatnya Atta Halilintar menanyakan kepadanya melalui telepon, apakah memberi restu atau tidak kepada sang bunda untuk menikah lagi? Ketika itu Verrell dari balik telepon hanya bungkam 1000 bahasa. Benarkah hal tersebut jadi sinyal bahwa Verrell tidak memberi restu ibundanya menikah dengan Ferry Irawan? Lalu benarkah proses pernikahan Vena dan Ferry Irawan terlalu cepat bagi Verrell? Dan seperti apa harapan Verrell kepada sang ibunda? Bukannya nggak memberi restu atau gimana, cuman aku kenal aja juga belum sama calonnya mama, ketemu belum pernah. Kalau teleponan mungkin pernah waktu itu selewatan, lagi teleponan sama adik aku, lagi ada aku sekedar say hi doang gitu. Cuman kalau untuk yang kenal lebih dalam lagi, ngobrol, ketemu juga kan belum pernah sampai sekarang gitu. Jadi ya aku belum bisa ngasih banyak komentar gimana-gimana soal itu. Kayaknya begitu cepat kan prosesnya gitu. Kayaknya baru kemarin aku tahu dari adik aku, mama lagi deket sama orang, tahu-tahu aku ngeliat di berita di sosial media, di TV udah mau nikah gitu ya. Pasti sih apapun itu, namanya mama adalah ibu aku ya, orang yang melahirkan aku sangat support mama, sangat mendoakan mama, mengharapkan apapun itu pilihan mama, yang penting itu yang terbaik. Sekarang kan yang penting keinginan mama, sepertinya mama juga udah mengambil keputusan gitu kan, untuk misalnya ke jenjang yang lebih serius lagi ya. Keinginan aku ya sebagai anak tetap mengharapkan yang terbaik buat mama, buat ibu aku gitu, dan mendoakan yang terbaik buat mama. Semoga ya keputusan mama yang ini benar-benar keputusan yang tepat, direstuin sama semua keluarga mama dan diridhoi sama Allah. Jujur kalau menurut aku ya, kita sebagai orang memang tidak bisa menjudge seseorang dari masa lalunya. Tapi kembali lagi, yang namanya watak dan karakter seseorang itu kan juga susah untuk dirubah gitu. Ini aku ngomongin hal yang umum ya, bukan spesifik gitu. Jadi apapun misalnya track record atau masa lalu yang ada di luar sana, dan jujur aku juga kurang update soal itu gitu, aku kurang tahu gitu. Sosoknya sendiri pun aku juga kurang mengenal, tapi ya apapun itu kita berharap dari sekarang ke depannya semoga ini adalah yang terbaik buat dua-duanya, buat mama juga, dan keputusan yang mama ambil ini adalah keputusan yang paling tepat. Karena kita lagi di tengah-tengah syuting podcast, jadi Atta langsung nembak Verrell, gimana nih, setuju nggak lo? Nggak dijawab sama Verrell, mungkin dia maunya jawabnya kita aja. Tapi dimanapun Verrell berada itu, yang pasti Verrell tuh selalu ada di hati mamanya. Terkuak alasan mengejutkan Verrell Bramasta belum bertemu Ferry Irawan dan Vena Melinda jelang prosesi lamaran di Bali. Benarkah Vena dan Ferry menyusul Verrell ke Bali pagi tadi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zaina. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terkuak, alasan mengejutkan Verrell Bramasta belum bisa temui Vena Melinda ibundanya dan Ferry Irawan calon ayah sambungnya di Jakarta guna meminta restu jelang prosesi lamaran mereka. Vena dan Ferry yang pagi tadi berangkat ke Bali untuk melakukan foto prewedding dan melihat venue lamaran juga bersilaturahmi dengan keluarga, mengaku sudah janjian dengan Verrell untuk bertemu di Bali. Namun dalam suatu unggahan di sosial media, Verrell justru seperti hendak tarik ulur waktu untuk bertemu Ferry, calon ayah sambungnya. Hal itu terlihat dari tulisannya, "Morning Bali, morning you. Ketemu nggak ya?" Hari ini kita mau ke Bali karena mau pre-wed, terus udah gitu mau ke tempat nanti venue-nya di Medewi, terus mau ngurus ke KUA di Medewi ya, untuk numpang nikah ya. Kita kan mesti nyekar terus ke karungku, terus juga ke saudara-saudara, saudara mama. Ya. Jadi ya kita silaturahim sekalian inilah. Jadi semua tuh di Bali rampung lah acaranya buat persiapan nanti. Oh iya, udah janjian sama Atala juga. Sama Atala juga. Atala Cuma, berangkat hari ini. Mereka nyampe jam 3
3 sore. Nggak, Feral udah di sana. Enggak, bukan Atala. Iya, Iya, Atala. kalau Feral udah duluan di sana. Ya, pokoknya semuanya saya sih cuma berharap semuanya bisa menjadi lebih baik Iya. dan kedepannya juga kita akan menjadi satu keluarga yang mana harapan saya pokoknya setiap harinya saya hanya ingin berbuat baik itu aja sih. Iya, kemarin WhatsApp aku udah bilang bahwa nanti Mama ke Bali, nanti kita ketemuan. Nah, nanti kita tinggal atur aja waktunya di mana. Karena kan aku besok harus ke Ubud. Mudah-mudahan dia di sekitar situ juga. Belum sih, cuman ya yang pasti nggak lama ini kan mau ada acara-acara gitu ya, pasti akan ketemu di salah satu di rangkaian-rangkaian acara itu juga gitu. Cuman kalau emang ada di sana ya pastilah ketemu lah. Ada ketakutan nggak sih sebagai seorang anak? Pastilah, pasti kita juga sebagai anak menginginkan yang terbaik untuk orang tua gitu, apalagi kalau misalnya orang tua kita mengambil sebuah keputusan yang kita masih tahu sedikit tentang keputusan itu gitu, apalagi belum kenal sama sekali, pasti ada, jujur kekhawatiran itu pasti ada gitu, karena kita kan sayang sama orang tua kita ya, kecuali kita nggak peduli, kita ya udah terserah gitu, cuman kan enggak, kita tetap care, ingin yang terbaik buat mereka. Cuman ya aku percaya Allah nggak tidur, dan kalau emang semua sudah ada jalannya, semua emang udah takdirnya, pasti akan dimudahkan dan direstui juga. Sebelum berangkat ke Bali pagi tadi, Vena Melinda dan Ferry Irawan melakukan persiapan dengan mempercantik dan mempertampan diri melalui perawatan wajah dengan suntik DNA salmon dan botox wajah. Seperti inilah keseruan Vena dan Ferry saat menjalani perawatan wajah. Harus dong, demi yang sebelah saya itu loh. Ini perawatannya berdua. Iya. Tapi jangan lupa loh, sama juga cinta gitu. Waduh. Jadi senang ya. Biasanya aku kalau kesini sendiri ya dok ya. Sekarang udah ada temennya. Jadi lebih termotivasi lagi untuk merawat diri sama-sama gitu loh. Emang itu bisa ya dirapiin gitu, bisa ya? Bisa. Better lah daripada tidak kan, karena kalau kita udah kasihkan kamu kan kemampuan kita kan lebih dikit dan produksi sel kita kan nggak sebanyak makanya kan yang membantu menetralkan. Dari stasi lepas dulu ya seperti itu. Relax. Oke, satu. Melakukan ya. Hari ini kita melakukan beberapa treatment supaya mengejar waktu ya, karena hari hanya kan udah dekat ya. Kalau kita hanya melakukan satu treatment aja kan lama nanti prosesnya. Jadi hari ini kita lakukan ada 3 item ya. Ada botox juga untuk wrinkle di sudut mata dan dahi. Kemudian kita lakukan V-shape untuk daerah jawline yang sudah mulai sagging, dan kita lakukan lagi itu sparkling booster. Jadi ada gabungan DNA salmon dan beberapa serum di dalamnya. Sehingga wajahnya itu akan kelihatan lebih cerah dan juga lebih glowing dan lebih sehat. Di balik janji Vena Melinda dan Ferry Irawan untuk bertemu Verrell Bramasta di Bali guna meminta restu, seperti apa hubungan Verrell dan Wilona kini? Bertemu di Dubai saat liburan akhir tahun, benarkah keduanya CLBK? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengejutkan janji Ferry Irawan dan Vena Melinda bertemu Verrell Bramasta setelah gagal ditemui di Jakarta. Tak kalah mengejutkan lagi adalah kabar kedekatan Verrell dan Natasha Wilona yang baru-baru ini kembali akrab. Hal itu terlihat dari unggahan keduanya di sosial media yang rupanya bertemu di Dubai saat liburan akhir tahun dan menikmati waktu liburan bersama di Dubai. Diakui Verrell, karakter Wilona dengan dirinya selama ini memang saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Ditanya apakah keduanya akan CLBK, Verrell mengaku hal itu tidak tertutup kemungkinannya. Aminin.
gitu. Siapapun yang mendoakan kita, mensupport kita selama itu baik-baik ya. Amin. Tapi emang perjanjiannya pas di Dubai aja, Wilona nggak ikut ke Amerika pas kemarin. Karena pas ke Amerika kan agak ribet ya, harus bikin visa dulu, harus ini, dan Wilona tuh pada saat itu baru kelar syuting tuh lagi akhir tahun. Jadi aku udah berangkat duluan, Wilona baru ngerencanain liburan ke Turki, jadi kita ketemuannya di Dubai. Jadi sembari kerja bareng ya. Iya, mungkin bisa dibilang gitu. Tapi emang nggak sih, lebih ke liburan aja, emang kepingin liburan bareng. Terus banyak pengalaman yang nggak terlupakan lah, dan di Dubai juga banyak kenangan-kenangan indah yang terjadi di sana. Paris itu kan di sana. Di Dubai Wilona 10 hari, aku 8 harian. Nggak, cuman emang apa ya, kalau Wilona itu dia orang yang kita tuh lucunya apa ya, karakternya tuh kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir saling melengkapi gitu. Kadang-kadang dia yang tenang, dewasa, akunya yang kayak namanya laki-laki kan emosinya suka nggak stabil ya, kayak mau gebu-gebu. Tapi kadang-kadang kalau dianya yang lagi manja atau lagi apa, akunya yang kayak bisa menangin dia. Jadi saling lah. Asik. Selain itu, usai menjalani karantina sepulang libur akhir tahun dari luar negeri, Farel kembali membugarkan dirinya dengan menjajal olahraga badminton bersama teman-temannya. Lalu, Farel pun sudah melakukan perjalanan keluar kota lagi, yaitu ke Bali kemarin untuk beberapa urusan bisnis, juga bertemu ibunda dan calon ayah sambungnya di Bali. Farel juga mengaku akan mencoba menjajal cabang olahraga baru selama di Bali, seperti surfing, mendaki gunung, dan sebagainya, yang membuat jadwal Farel selama di Bali akan semakin padat. Akhirnya sekarang keluar tuh banyak banget yang pengen aku lakuin gitu. Bahkan aku besok udah pengen keluar kota lagi karena kepingin jalan-jalan aja gitu, nggak kepingin di satu tempat diem. Soalnya pas karantina itu kan nggak bisa ngapa-ngapain banget ya, bener-bener. Apalagi jet lag gitu, jadi aku tidur baru pagi, bangun siang, terus nunggu nggak ngapa-ngapain gitu doang di hotel gitu. Jadi kepingin ya langsung olahraga lah, dan kepingin ngegulutin olahraga yang baru gitu. Jadi nggak cuma nge-gym doang. Ntar di Bali kita juga coba mau surfing, mau coba naik gunung, macam-macam deh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube.